Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai transformator atau yang disingkat dengan trapo. Kegunaan daripada trapo adalah untuk mentransfer daya listrik bolak-balik atau listrik AC dari satu sirkuit ke sirkuit yang satunya tanpa ada hubungan langsung. Baiklah, kita mulai. Kalau digambarkan, trapo saya gambarkan begini, kemudian sebelah sininya ada jendolannya begini. Ini besi, ini. Kemudian di sini ada titik solder, biasanya ada 3. Yang bagian kiri, yang bagian kanan biasanya ada yang 2, ada yang 3, ada yang lebih. Sebelah kiri disebut dengan primer. Sebelah kanan disebut dengan sekunder. Sebelah kiri untuk masuk listrik dari PLN, biasanya di sininya ada tulisan gitu, yang ini 0, yang ini 110, yang ini 220. Jadi kalau listrik 220 itu disambungkan 0 ke sini 220. Kalau yang 110 disambungkan ke sini. Tapi sekarang kayaknya yang 110 sudah jarang ya, sudah jarang ada. Yang ini untuk keluaran. Yang ini biasa disebut 0. Yang ini ada maksudnya yang satu biasa ditulis dengan 0, yang satunya ditulis dengan 6, kalau 6 maksudnya 6 volt, kalau ini ditulis dengan 12. Nah ini yang gunanya nanti dimasukkan ke, kalau kita akan membuat power supply gitu ya, taruhlah yang 6 sama yang 0 sama yang 12 sama kayaknya. Ini sebelah kiri primer, sebelah kanan sekunder. Gunanya trapo ini adalah memindahkan daya listrik arus bolak-balik ya, AC, dari sirkuit yang satu, sirkuit yang satu itu sirkuit primer, ke sirkuit yang lainnya yaitu sirkuit sekunder atau bagian sekunder tanpa ada hubungan langsung. Jadi walaupun ini terlihatnya dalam satu kemasan, tetapi kawat ini, titik-titik ini dengan titik ini, itu kalau diukur dengan ohmmeter itu tidak ada hubungan. Jadi sesuatu yang terpisah. Kalau digambarkan dalamnya, jadi ini yang primer digulung ke keren, ini namanya keren. Yang sekunder juga digulung di sini.
kemudian ini keluar, tetapi si kawat ini kan ada isolasinya yang disebut dengan email yang disebut dengan email, jadi dia ada isolasinya, jadi pada lilitan sini tidak terjadi kontak, jadi antara primer dengan sekunder itu terpisah. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah ketika dimasuki setrum AC, maka pada lilitan ini terjangkitlah atau terbangkitlah yang namanya gelombang magnet. Gelombang magnet ya, terjadi gelombang magnet. Gelombang magnet ini kalau dia memotong lilitan akan menjadi setrum. Jadi rumusnya begini, setrum arus listrik kalau ketemu lilitan dia akan membangkitkan daya magnet. Ya, daya magnet kalau ketemu dengan lilitan akan membangkitkan arus listrik. Nah, jadi dari sini arus listrik masuk, ya, membangkitkan daya magnet. Kemudian daya magnet itu sendiri karena di dalam lilitan di sini juga ada lilitan sekunder, maka dia juga si daya magnet itu membangkitkan listrik pada bagian sekunder. Jadi begitu caranya, induksi, ya, induksi. Jadi induksi dari primer ke sekunder. Primer setrum membangkitkan daya magnet, kemudian daya magnet itu sendiri membangkitkan listrik lagi ke bagian sekunder. Begitu cara kerjanya. Baiklah, saya hapus dulu yang ini. Kalau digambarkan secara diagram skematik, biasanya gambarnya begini. Ya. Kemudian di sini gambar lilitan. Kalau ada 3 titik, yang satu ya sini titiknya. Kemudian yang ini gambarnya begini. Ya, secara diagram skematik, kalau ada 3, di tengah ada 1, ada di sini, gitu. Ya. Yang ini kalau digambarkan secara diagram skematik adalah begini. Selanjutnya kita dalam bidang elektronika, gambar trafo itu tidak digambarkan begini, tetapi akan selalu digambarkan secara diagram skematik. Ini 0, jadi 0, ini 110, ini 220, ya. Ini 0, 0, 6, ini 12, ya. Ya. Jadi gambar trafo ini kalau digambarkan secara diagram skematik adalah seperti begini. Baiklah, saya hapus yang ini. Ini gambar trafo kalau dilihat dari atas. Kalau dilihat dari samping, biasanya kita lihat dari samping, ya begini saja. Kita lihat dari samping, biasanya ada kakinya di sini buat ngebaut. Kemudian di sini ada batas, ini. Ya. Nah, di sini suka ada tulisan, di samping dia tulisan untuk solderan di sini 0, 6, 12, juga di sini kadang-kadang ada tulisan umpamanya 3A. Maksudnya apa? Maksudnya trafo ini mempunyai kemampuan mengeluarkan arus maksimum 3 ampere. 3 ampere pada tegangan berapa? Pada tegangan yang maksimum, yaitu 12 volt. Jadi trafo ini, kalau kita melihat trafo ini bisa mengeluarkan tegangan 6 volt, juga bisa mengeluarkan tegangan 12 volt dengan kemampuan arus maksimum 3 ampere.
Kalau bebannya itu memakan arus lebih dari 3 ampere, maka trafo ini kemungkinan akan putus atau kebakar. 3 ampere ini untuk hitungan sekunder ya, untuk hitungan sekunder, bukan untuk hitungan primer. Jadi kalau ada tulisan 3A, 3 ampere bukan 3 ampere primer, tetapi 3 ampere sekunder. Ya. Berarti ini berapa kemampuannya? Nah, dulu sebelumnya kan saya sudah terangkan pada video sebelumnya hukum Ohm, yaitu di mana power atau daya adalah arus kali tegangan V. Jadi arus 3, daya kita ambil yang maksimum karena di sini ini 3 ampere itu adalah untuk voltase yang maksimum. 12. Jadi 36 watt. Jadi kalau trafo dengan tulisan 3 ampere itu adalah kemampuannya, kita tinggal hitung saja berapa tegangannya yang paling besar. Kalau tegangannya yang paling besar itu 24, ya kali 24. Kalau tegangan yang paling besar 35, ya kali 35. Kalau tegangan yang besar adalah 12, ya kali 12. Nah, contoh ini trafo yang ada tulisannya begini, maka dia kemampuannya adalah 36 watt. Artinya dia bisa menggerakkan suatu alat, baik amplifier atau apa saja, maksimum 36 watt. Ya, maksimum. Jangan lebih dari 36 watt, karena kalau lebih trafonya akan terbakar. Kalau katanya kurang, ya trafonya yang diganti. Saya punya amplifiernya 50 watt. Ya jangan yang 3 ampere. Ada trafo yang tulisannya di sini 5A gitu. Sama ininya 0, 6, 12, tapi di sininya 5A. Ada yang 3A, ada yang 5A. Sekarang yang 5 ampere itu berapa? Ya kita tinggal hitung saja. Power atau daya atau watt yang keluar adalah ini 5. Kemudian kali 12 berarti 60 watt. Ya, tadi kalau punya amplifier dayanya dia butuh 50 watt, maka trafonya harus pakai yang 5 ampere. Ini 60 watt. Ya, kenapa harus 5 ampere? Karena kalau ampernya pas-pasan, kasihan trafonya, kerjanya maksimum, panas. Jadi dikhawatirkan cepat terbakar. Tapi kalau daya yang dibutuhkan tadi 50 watt, kemudian kita kasih trafo yang 5 ampere, yaitu umpamanya setrumnya yang dibutuhkan untuk amplifier itu adalah 12 volt, 60 watt. Ya, ini kemampuannya, ya, 60 watt. Lantas kalau di sini pakainya 50 watt, tetap aja keluarnya 5 ampere, ya tidak. Contohnya umpamanya amplifiernya 50 watt. Nah, berapa ampere yang keluarnya yang terpakai di sini? Ya kembali lagi ke rumus ini. Ya, P adalah, kita berarti ini I adalah P per volt, yaitu P umpamanya 50. Ya, amplifiernya makannya 50. Kemudian polnya 12. Berarti I-nya berapa? 12 berarti 4. Kalau 4 berarti 48. 50 dibagi 12, 4. 48, 2, 12, 4,20. 20 ini 3, 2, 1, 12, 8 ya, 4, ya 4, ampere ya.
jadi 4 lebih. Jadi enak, trafonya jadi tidak terlalu panas, kemampuan trafonya 5 ampere, dipakainya umpamanya amplifier itu butuh 50 watt. Nah, walaupun digeber amplifiernya, itu arus yang dipakai itu hanya cuma 4, berapa ini? 48, 4, sekian. Ya, jadi dia tetap masih ada spare hampir 1 ampere. Ya. Jadi kalau menghitung trafo itu jangan pas-pasan, tapi berilah dia toleransi lebih besar trafo daripada alat yang membutuhkan daya tersebut. Ya. Sekarang contoh soalnya adalah begini, ya. Ininya trafonya 5 ampere, ya. Contoh yang digunakan oleh kita yang 6 volt, ya, digunakan ini masuk ke dalam suatu sirkuit, ya, masuk sirkuit apa gitu. Berapa maksimum watt yang keluar dari 6 volt ini? Ya, berapa maksimum yang keluar watt atau daya dari yang 6 volt ini? 6 volt ya, ini volt adalah power sama dengan arus kali volt. Arus 5, voltnya 6 sama dengan 30 watt, ya. Jadi walaupun dibagaimanakan juga, ya, ini di sini ini maksimum adalah dia keluar 5 ampere kali 6 volt, yaitu 30 watt, ya, 30 watt, 30 watt, ya. Yang ini keluar maksimum dia bisa menyuplai 30 watt. Dari ini ke sini maksimum bisa nyuplai, yang ini bisa nyuplai 30 watt. Yang ini maksimum bisa nyuplai 0,5 kali 12, 60 watt. Ya. Tapi penggunaan trafo itu disesuaikan dengan peralatannya. Bukan berarti alatnya itu 30 watt, saya udahlah ambil dari sini aja 30 watt, bukan begitu. Dia membutuhkan 30 watt, tetapi berapa voltnya? Oh, ini alat membutuhkan 30 watt, tapi voltnya harus 12. Ya, berarti ngambilnya dari 0 dan 12. Oh, ini peralatan butuhnya 25 watt, tapi voltasenya harus 12, ya tetap dari 12. Kemudian, oh, ini ada peralatan 30 watt, tapi tegangannya harus 6 volt, ya ini ngambilnya dari 6. Jadi dalam penggunaan transformator itu, untuk menyuplai suatu alat itu harus diperhatikan alat itu. Pertama, perhatikan berapa voltnya. Pertama yang harus diperhatikan adalah berapa voltnya alat itu. Kalau kita membuat amplifier, equalizer, atau alat penanggulangan elektronik, pertama yang diperhatikan itu adalah berapa volt yang dibutuhkan. Kedua, perhatikan alat itu, biasanya dalam spesifikasinya kan ada. Ini berapa watt membutuhkannya? Oh, sekian watt. Nah, baru kita berhitung ke trafo. Oh, berarti trafonya harus sekian ampere, sekian volt, dan sekian ampere. Baiklah, sekarang contoh soal sebagai PR, silahkan jawab pada kolom komentar
nanti akan saya periksa. Dan kalau sempat nanti akan saya jawab, saya betulkan kalau salah. Sekarang saya punya amplifier ya, amplifier. Dia biasanya amplifier itu kan ditulis 2 kali, umpamanya 2 kali 15 watt, 2 kali 15 watt ya. Kemudian tegangan, ya maksudnya setrumnya, tegangan butuh 35 volt. Tegangannya 35 volt. Tegangan 35 volt. Pertanyaannya, trafo yang keluarannya berapa volt, kemudian arus dari trafo itu berapa ampere ya. Pertanyaannya adalah trafo itu harus mengeluarkan berapa volt tegangannya, kemudian arusnya minimum berapa ampere. Amplifiernya adalah 2 kali 15 watt. Baiklah, oke, sebelum saya akhiri, ini trafo single ya, disebutnya trafo single. Kemudian ada trafo yang disebut dengan trafo sete. Trafo sete itu adalah begini ya, gambarnya masih tetap saya gunakan ini, tapi di sininya biasanya di tengah 0, kemudian umpamanya di sini adalah 12 volt, di sini 12 volt. Ini kalau digambarkan diagram skematiknya begini, ini ya, ini 220 volt, 110 volt, ini 0 ya, netral. Tapi masanya bolak-balik juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini hanya pengkodean aja, bukan berarti netral harus di sini, pasang harus di sini, nggak apa-apa. Terpasangnya bolak-balik AC itu boleh bolak-balik, nggak apa-apa ya. Bukan netral harus wajib di sini, pasang harus di sini, tidak begitu. Cuma cara pemasangannya yang satu harus disolder ke titik solder timah yang 0, yang satu terserah. Kalau 110 tegangan inputnya ya 110, kalau 220. Nah, oke. Sekarang saya gambarkan yang ininya. Nah, yang tadi trafo single yang awal, karena ini yang disebut dengan trafo sete. Ini. Jadi nolnya di sini, kemudian ini 12 volt, ini 12 volt. Jadi antara 0 dengan ini mengeluarkan tegangan 12 volt, antara ini mengeluarkan tegangan 12 volt AC. Buat apa gunanya? Gunanya, yang ini sudah ya, ini tinggal jawab aja nanti pada kolom komentar. Jadi ada beberapa sirkuit ya, amplifier atau sejenisnya, equalizer atau sejenisnya, dia itu menggunakan 2 jalur tegangan. Jadi biasanya di sini dia menggunakan jalur yang negatif, di sini dia menggunakan jalur tegangan yang positif tandanya, kemudian 12, di sini 12, di sini ya adalah
0 ya, atau juga ada nyebut ground ya. Apakah katanya ground ini dengan positif 12 ini bukannya sama? Ground ini dengan negatif ini sama? Oh tidak ya, tidak sama. Ground adalah ground adalah 0. Minus 12 volt ya, saya sini minus gitu ya, ini plus 12 volt. Minus 12 volt adalah tegangan, cuma dia terhadap 0 ini adalah min. Kalau ini terhadap 0 adalah 12 ya. Nah, kalau ini diukur ya 24, tetapi ya ini dengan ini tidak ada hubungannya. Jadi ada beberapa amplifier dia yang menggunakan dua buah jalur setrum ya. Nah kalau begini ya trafonya harus menggunakan yang sete. Jadi yang ini dihubungkan ke sini, yang ini dihubungkan ke sini, yang ini dihubungkan ke sini ya. Tentu sebelumnya kalau ininya DC ya di sini ada alat yang disebut dengan power supply atau ada disebut dengan adaptor di sini ya. Di keluarannya nanti ada plus, ada min. Tapi kalau diodanya dia ada di dalam di sini, diodanya di sini, berarti si AC-nya aja yang langsung masuk. Kalau memang diodanya ada di dalam PCB alat itu, maka si setrum itu langsung dimasukin saja. Nanti dia di dalam sendiri yang membuat penyearah menjadi DC. Ya. Jadi tadi ada trafo yang single, kemudian ada trafo yang sete. Sebetulnya banyak jenis-jenis trafo lainnya, ada trafo auto trafo, apa. Tapi untuk bidang elektronika biasanya hanya digunakan dua tipe saja, tipe yang single ya dan tipe yang sete. Center tap sete itu yang nolnya di tengah, sama yang tipe yang nolnya di pinggir. Sekian dulu untuk pelajaran pada hari ini. Jangan lupa pijit subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah video berikutnya saya akan membahas mengenai dioda. Sampai jumpa.